Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali melalui renungan harian pada saat pagi hari ini. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema atau judul di tempat ini ialah iman kepada Tuhan Yesus yang benar, yang terambil di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi saudara-saudaraku, kita akan membaca sampai ayat yang kelima saja. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di tempat ini. Ya, kita akan belajar tentang iman. Iman itu sering kali kita dengarkan. Di dalam puji-pujian itu mengajarkan tentang iman. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, itu banyak juga yang mengajarkan tentang iman. Di dalam kita membaca renungan-renungan harian, ayat-ayat firman Tuhan yang sering kita baca, itu menceritakan tentang perjalanan iman. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman, itu memang tidak asing lagi. Kita dengarkan, kita ucapkan, ya, kita katakan. Itu sering kali kita sampaikan kepada orang-orang yang lain. Tetapi permasalahannya seperti ini. Seringkali ketika kita mengatakan tentang iman yang benar itu yang seperti apa? Seringkali kita bingung. Seringkali kita memikirkan iman yang benar itu seperti apa? Dan pada akhirnya kita akan menjelaskan tentang iman yang salah. Saudara-saudaraku, kita akan belajar iman yang dimiliki oleh Simon Petrus di tempat ini. Ya, saudara-saudaraku, iman yang ditunjukkan itu dijelaskan ketika Petrus itu disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang agak dalam. Pertanyaannya begini, siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus dari latar belakangnya dulu dia pernah menjadi seorang penangkap ikan atau menjadi seorang nelayan? Apakah dia pernah belajar tentang menjadi seorang penangkap ikan atau seorang nelayan? Saudara-saudaraku, kalau kita melihat Tuhan Yesus itu memiliki latar belakang, memiliki orang tua, seorang tukang kayu, ya, seorang tukang kayu. Pastinya itu jauh dari pikiran kita, karena penangkap ikan dengan seorang tukang kayu itu berbeda jauh. Ya, saudara-saudaraku, tetapi dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam lagi, apakah mungkin Simon Petrus akan mendapatkan ikan? Terus saya yakin ketika dia sudah membersihkan jalannya, itu waktunya itu sudah pagi. Karena menjala ikan itu paling tepat itu kalau malam hari. Itu pasti waktunya sudah pagi. Dan waktu pagi itu gak cocok untuk menangkap ikan. Saudara-saudaraku, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ini? Ya, mungkin kalau kita secara manusia, ketika disuruh untuk menjala, untuk menuruti seseorang yang tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan
yang sesuai dengan yang kita kerjakan. Seringkali kita ngomong, waduh nggak mungkin itu dapat, nggak mungkin itu bisa dapat. Karena apa? Waktunya nggak sesuai. Ya, orang semalaman aja kami nangkap ikan sudah nggak dapat, apalagi waktunya sudah pagi. Ya, tempatnya tambah kali, tempat yang semakin dalam, tempat yang agak dalam. Itu kalau menjala ikan, itu nggak mungkin ketika dia menjala itu tempatnya yang dalam. Karena sepanjang apa sih jalannya, selebar apa sih jalannya ketika dia menjala ke tempat yang lebih dalam dari yang ia biasa kerjakan. Itu sesuatu hal yang nggak mungkin. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan itu nggak mungkin tanpa alasan. Tuhan Yesus mengatakan itu nggak mungkin tanpa dasar. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dan Simon Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saudara-saudara bisa baca selengkapnya di dalam renungan harian yang dikirimkan pagi ini. Dan saudara-saudaraku boleh membacanya lebih jelas lagi, cerita secara singkat. Ceritanya Simon Petrus ketika menjala ikan ini dan Tuhan Yesus yang menyuruhnya. Apa yang terjadi setelah itu? Saudara-saudara bisa baca sampai ayat yang ke-11. Apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun juga sama. Seringkali ketika kita disuruh oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus katakan, seringkali kita menolak, kita nggak yakin, kita ragu, kita nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi setiap kita. Tetapi saudara-saudaraku, ini yang menjadi salah yang kita kerjakan. Ini yang menjadi salah di dalam pikiran kita. Ketika kita memikirkan bahwa ini mustahil, gak bisa dikerjakan. Dan ini mustahil untuk dilakukan. Tetapi saudara-saudaraku ingat, ketika kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita memiliki keyakinan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saya yakin Tuhan juga akan melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan akan memberkati kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara-saudaraku, ayo kita miliki iman yang benar. Iman yang benar itu bukan iman yang sesuai dengan pikiran kita. Iman yang benar itu bukan iman yang sesuai dengan akal pikiran manusia. Tetapi iman yang benar ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup, mampu melakukan segala sesuatu di luar dari pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali melalui renungan harian pada saat pagi hari ini. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema atau judul di tempat ini ialah iman kepada Tuhan Yesus yang benar, yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi saudara-saudaraku, kita akan membaca sampai ayat yang ke-5 saja. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di tempat ini. Ya, kita akan belajar tentang iman. Iman
itu sering kali kita dengarkan. Di dalam puji-pujian itu mengajarkan tentang iman. Ya. Di dalam pemberitaan firman Tuhan itu banyak juga yang mengajarkan tentang iman. Di dalam kita membaca renungan-renungan harian, ayat-ayat firman Tuhan yang sering kita baca, itu menceritakan tentang perjalanan iman. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman, itu memang tidak asing lagi. Kita dengarkan, kita ucapkan, ya, kita katakan. Itu sering kali kita sampaikan kepada orang-orang yang lain. Tetapi permasalahannya seperti ini. Seringkali ketika kita mengatakan tentang iman yang benar, itu yang seperti apa? Seringkali kita bingung. Seringkali kita memikirkan iman yang benar itu seperti apa. Dan pada akhirnya kita akan menjelaskan tentang iman yang salah. Saudara-saudaraku, kita akan belajar iman yang dimiliki oleh Simon Petrus di tempat ini. Ya, saudara-saudaraku, iman yang ditunjukkan itu dijelaskan ketika Petrus itu disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang agak dalam. Pertanyaannya begini, siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus dari latar belakangnya dulu dia pernah menjadi seorang penangkap ikan atau menjadi seorang nelayan? Apakah dia pernah belajar tentang menjadi seorang penangkap ikan atau seorang nelayan? Saudara-saudaraku, kalau kita melihat Tuhan Yesus itu memiliki latar belakang, memiliki orang tua, seorang tukang kayu, ya, seorang tukang kayu. Pastinya itu jauh dari pikiran kita, karena penangkap ikan dengan seorang tukang kayu itu berbeda jauh. Ya, saudara-saudaraku, tetapi dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam lagi, apakah mungkin Simon Petrus akan mendapatkan ikan? Terus saya yakin ketika dia sudah membersihkan jalannya, itu waktunya itu sudah pagi. Karena menjala ikan itu paling tepat itu kalau malam hari. Itu pasti waktunya sudah pagi. Dan waktu pagi itu gak cocok untuk menangkap ikan. Saudara-saudaraku, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ini? Ya, mungkin kalau kita secara manusia, ketika disuruh untuk menjala, untuk menuruti seseorang yang tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan yang sesuai dengan yang kita kerjakan, seringkali kita ngomong, waduh, gak mungkin itu dapat, gak mungkin itu bisa dapat. Karena apa? Waktunya nggak sesuai. Ya, orang semalaman aja kami nangkap ikan sudah nggak dapat, apalagi waktunya sudah pagi. Ya, tempatnya tambah kali, tempat yang semakin dalam, tempat yang agak dalam. Itu kalau menjala ikan, itu nggak mungkin ketika dia menjala itu tempatnya yang dalam. Karena sepanjang apa sih jalannya, selebar apa sih jalannya ketika dia menjala ke tempat yang lebih dalam dari yang ia biasa kerjakan. Itu sesuatu hal yang gak mungkin. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan itu gak mungkin tanpa alasan. Tuhan Yesus mengatakan itu gak mungkin tanpa dasar. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dan Simon Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saudara-saudara bisa baca selengkapnya di dalam renungan harian yang dikirimkan pagi ini. Dan saudara-saudaraku boleh membacanya lebih jelas lagi, cerita secara singkat. Ceritanya Simon Petrus ketika menjala ikan ini dan Tuhan Yesus yang menyuruhnya. Apa yang terjadi setelah itu? Saudara-saudara bisa baca sampai ayat yang ke-11. Apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun juga sama. Seringkali ketika kita disuruh oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus katakan, seringkali kita menolak, kita nggak yakin, kita ragu, kita nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu
mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi setiap kita. Tetapi saudara-saudaraku, ini yang menjadi salah yang kita kerjakan. Ini yang menjadi salah di dalam pikiran kita. Ketika kita memikirkan bahwa ini mustahil, gak bisa dikerjakan. Dan ini mustahil untuk dilakukan. Tetapi saudara-saudaraku ingat, ketika kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita memiliki keyakinan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saya yakin Tuhan juga akan melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan akan memberkati kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara-saudaraku, ayo kita miliki iman yang benar. Iman yang benar itu bukan iman yang sesuai dengan pikiran kita. Iman yang benar itu bukan iman yang sesuai dengan akal pikiran manusia. Tetapi iman yang benar ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup, mampu melakukan segala sesuatu di luar dari pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.